Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatus Safira. Dan saya Fauzi. Kami berdua mahasiswa IAIN Palangkaraya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, betul sekali. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran Al-Quran yang diampu oleh Dr. Taufik Ruman Mahfuz LC MTHI. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang digunakan di Indonesia, yaitu metode Saqifa. Selain itu, kami nantinya juga akan memberikan sedikit gambaran tentang isi dari buku metode Saqifa ini. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, pertama saya akan memperkenalkan mengenai Saqifa. Saqifa berasal dari bahasa Arab yang artinya cerdas atau cerdik. Metode ini hadir sebagai salah satu alternatif bagi mereka yang menginginkan belajar membaca Al-Quran akan tetapi tidak mempunyai banyak waktu atau kesempatan. Karena sistem yang dipakai dalam metode ini adalah sistem 5 kali pertemuan sudah bisa membaca Al-Quran. Metode Saqifa ini dirancang khusus untuk orang dewasa yang masih terbata-bata maupun yang tidak bisa mengaji sama sekali. Akan tetapi tidak memiliki banyak waktu luang untuk belajar mengaji. Karena metode Saqifa ini cukup 5 kali pertemuan sudah dapat membaca Al-Quran. Tapi 5 pertemuan itu enggak 100% sudah bisa baca, jadi tergantung individunya gitu. Metode Saqifa ini terkenal dengan mudah, cepat, tidak membebani, dan menyenangkan. Kenapa? Karena metode Saqifa ini memiliki karakteristik yang saling menunjang. Karakteristiknya adalah sistematis, fleksibel, praktis, dan variatif. Nah, kelebihan dari metode Saqifa ini adalah metode ini cepat dan mudah serta tidak membebani. Karena metode Saqifa ini mempunyai karakter yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya itu setelah kita menguasai materi pertama, nanti akan memudahkan kita dalam menguasai materi-materi setelahnya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai metode Saqifa ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tata cara bagaimana menggunakan metode Saqifa ini. Nah, di dalam buku metode Saqifa itu sudah ada berisi 8 materi yang dibagi menjadi 4 pertemuan. Sedangkan pertemuan yang kelima itu adalah latihan atau praktek mengajinya, bisa disebut evaluasi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem metode Saqifa ini dalam pembelajaran Al-Quran. Oke, materi pertama mengenai 18 huruf hijaiyah, yang mana 18 huruf hijaiyah ini dalam latinnya itu konsonannya sama dan disingkat menjadi nama saya Malarosa, kata wajah, toko sofa, ada bahaya. Nah, untuk mempermudah kita mengenal bahwa ini huruf na, ma, sa, dan ya, itu kita mengenali dulu huruf latinnya atau kita baca huruf latinnya terlebih dahulu seperti na, ma, sa, dan ya. Kemudian selanjutnya kita mengenal bagaimana huruf itu digabung. Jika digabung 2 seperti ini, jika digabung 3 seperti ini, jika digabung 4 dan seterusnya sama saja seperti ini. Maksudnya ada sendiri, nanti bisa dilihat di dalam materi buku Saqifahnya. Contohnya nana, mama, jika diuraikan atau dipisah menjadi nah seperti itu. Nah, pada materi yang kedua ini diperkenalkan 10 huruf yang tersisa dari huruf hijaiyah. Namun, karena huruf-huruf ini berbeda konsonannya dengan bahasa Indonesia atau dengan huruf Latin, maka pendekatan yang digunakan dalam mengajarkannya itu juga berbeda, yaitu dengan cara mengelompokkan huruf-huruf tersebut dengan huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk, sifat maupun dengan makharijil hurufnya. Selain itu juga di sini dijelaskan bagaimana penyebutan huruf tersebut karena huruf-huruf ini berbeda dengan konsonan dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satu huruf yang dikenalkan di materi kedua ini adalah huruf zo. Nah, di sini jelaskan
Cara penyebutannya adalah ujung lidah ditempelkan pada persambungan antara gusi dan dua gigi seri atas. Pengucapannya tidak tergesa-gesa, suara dilepas dengan nafas tertahan dan tidak berdesis. Nah, di sini hurufnya huruf zo. Contoh kalimatnya adalah zo, to, zo, ta, to, zo, 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 to, so, zo, zo, to, so, zo, la, zo, zo. Pada materi ketiga ini dikenalkan tanda baca atau harakat, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Adapun cara mengenalkannya, penulis menganalogikan baris-baris tersebut atau tanda baca tersebut dengan fathah dengan huruf A, kasrah dengan huruf I, dan dhammah dengan huruf U. Nah, setelah diperkenalkan tanda bacanya tersebut, barulah dilatih untuk mempraktekkan tanda baca tersebut ke dalam kata-kata yang dipelajari pada bab pertama, yaitu nama saya, Malarosa, dan seterusnya itu. Ya, kemudian harakatnya itu diganti menjadi kasrah dan dhammah, yaitu ni, misi, yi, mili, risi, dan seterusnya, dan numusuyu, muluruso, dan seterusnya. Begitulah cara pengenalan pertama. Nah, setelah itu tanda baca ini diaplikasikan kepada huruf yang telah dipelajari pada bab pertama dan bab kedua. Yang pertama itu kan huruf na, nama saya. Berarti yang huruf pertama adalah huruf na. Diaplikasikan harakat ini sehingga menjadi na, ni, nu, ma, mi, mu, sa, si, su, ya, yi, yu, dan seterusnya. Setelah dilatih dengan 18 huruf dan 10 huruf yang dipelajarikan pada bab pertama dan bab kedua, setelah itu barulah dipraktekkan kembali dengan cara mengaplikasikannya pada huruf hijaiyah dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Pada materi keempat ini mengenalkan tanda baca tanwin, yaitu diajarkan perubahan harokat dari tanda baca fathah ke fathatain, dari kasroh ke kasrohtain, dari domah ke domatain. Contohnya hahan, hihin, huhun, yayan, hiin, yuyun. Oke. Pada materi kelima ini diperkenalkan bacaan panjang atau mat, yaitu jika setelah huruf yang berbaris fathah ada huruf alif, maka dibaca panjang a. Dan jika setelah huruf yang berbaris kasrah ada huruf ya mati, maka dibaca panjang i. Dan jika setelah huruf yang berbaris dhammah ada huruf waw mati, maka dibaca panjang u. Setelah mengenal bacaan panjang ini, kemudian diaplikasikan kepada huruf-huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya. Dalam pengaplikasiannya ini, setiap huruf ditulis dua versi, yaitu versi terpisah dan versi bersambung. Selain itu juga di sini juga dilatih membaca tanwin. Seperti salah satu contohnya itu huruf ba, yaitu versi terpisahnya itu bababan, kemudian versi bersambung bababan, bibibin, bibibin, bububun, bububun, dan seterusnya sampai huruf ya. Baik, di materi ke-6 ini saya akan mengenalkan harokat sukun atau bacaan mati. Contohnya seperti ini. Mim mati dibaca menjadi am, im, nun mati dibaca menjadi kan, kin, kun. Dal mati menjadi mad, mid, mud. Ha mati menjadi jah, jih, ju. Pada materi ketujuh ini diperkenalkan tanda bacaan double atau tasydid. Nah, dalam pengajarannya penulis memberikan cara membacanya terlebih dahulu dengan huruf Latin. Salah satu contohnya itu seperti anna dengan tanda double, itu cara membacanya seperti an dengan na. Jadi membacanya anna, sama seperti itu. Kemudian ada tada. Cara membacanya sama seperti huruf dal mati, kemudian ada huruf dal berbaris fathah, tada. Kemudian ada jarra. Cara membacanya ada huruf ra mati, kemudian ada huruf ra berbaris fathah, jarra. Nah, setelah itu barulah praktik
per huruf. Salah satunya itu di baris pertama ina, in, kemudian inna sama dengan inna, innahum jahannama. Oke, setelah materi ketujuh ini ada materi tambahan dalam metode Sakifah. Adapun materi tambahan itu yaitu cara melafadzkan lafadz Allah, kemudian huruf-huruf yang tertulis tapi tidak dibaca, kemudian bacaan yang dipantulkan atau qalqalah, kemudian bacaan sengau, cara menghentikan bacaan atau waqaf, kemudian cara membaca nun mati atau tanwin, yang terakhir adalah bacaan mat atau panjang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pembelajaran Al-Quran dengan metode Sakifah ini terdiri dari 5 kali pertemuan. Dan pertemuan yang kelima adalah latihan membaca Al-Quran secara langsung, yaitu latihan membaca surat An-Naba. Ada di buku metode Sakifah, bisa dicek sendiri. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan dan gambaran terkait salah satu metode pembelajaran Al-Quran, yaitu metode Sakifah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.